Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang kita masih bisa berkumpul bertetap muka dalam rangka talabul ilmi. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kaumnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati Al-Fatihah Haji Maulana, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah, serta memberikan umur yang panjang agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para penasihat Aziz Salim Al-Qaba, Bapak Haji Agus Rizwana, Bapak Wandi Gunawan, serta para pengurus Masjid Salim Al-Qaba dan para jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan salawat yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Cipak. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad sayyidu qulaini wa saqalaini al-fariqaini min urdi wa min adami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amirun naifala Al-Rafiq wa la
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. liman aludu bi siwaka dakhulul hadisil amali. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Lam yahtalim Rasulullah mutlaqan abada wa matata aba asma bi madad zamani. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya nafsalah nabi min julatin ajmal innaka ba'irah fil ghufranika lamami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wal ali was-sahbi thumma tabi'inna lahum ahlud tuqa wat naqa wal hirri wal hikami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama kita lakukan sholat. Semoga yang membacanya dapat sahabat yang berlaku. Baik, mari kita sama-sama mari kita sama-sama ikuti budaya kita dari kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Allah terus membuka pintu-pintu kebaikan kepada kita. Dan alhamdulillah, tempat yang terbaik ini, pintu yang terindah di majlis ilmu ini, kita nikmati
dan sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup setiap manusia berbeda, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari dulu. Apa yang kita lakukan dulu, sebagaimana kita dulu sekolah, belajar, dan lain sebagainya. Proses itu sudah berlalu. Jadilah seperti sekarang. Maka apa yang terjadi sekarang ini adalah harus kita jadikan pelajaran untuk menjadikan hari-hari esoknya lebih baik. Dan sudah tentu tidak boleh menyesal apa yang terjadi pada hari-hari yang sudah berlalu, karena suasana kehidupan berbeda dengan apa yang kita rasakan dahulu dengan sekarang. Maka pesan Rasulullah itu, didiklah anak kamu karena anak kamu hidup tidak pada zaman kamu. Jadi anak kita harus kita persiapkan karena kita tidak mempersiapkan sebagaimana yang ada pada kita. Nah, kaitannya dengan keislaman seseorang dan apakah dia bisa menjaga kualitas keislamannya, itu tergantung daripada kedua orang tuanya. Kita kebetulan saja kira-kira gitu, atau memang itu sudah menjadi takdir orang tua kita Islam, akhirnya kita menjadi Muslim. Tapi keislaman seseorang itu memang hanya Allah yang menjadikan dia Islam. Justru orang sekitar kita itu merubah keislaman menjadi tidak Islam. Orang yang sekarang Islam itu karena keislamannya dijaga oleh kedua orang tua. Dan keislaman itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Kata Rasulullah, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya Islam lah gampangnya. Jadi begitu keluar bayi dari perut ibu, siapapun ibunya, ya, ibunya kafir, dia tetap Islam. Ibunya kafir, dia tetap Islam. Cuma begitu dewasa, yang satu dibawa ke musola, yang satu dibawa ke gereja, yang satu dibawa ke vihara. Itu aja bedanya. Sehingga si anak tadi yang dilahirkan oleh ibunya akan terbentuk oleh kedua orang tuanya. Jadi yang merusak kehidupan keislaman itu siapa? Orang tua. Ya. Disitulah awal dari proses. Makanya al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolahan. Bagaimana dia memproses ketika hamilnya, terus lahirnya, terus bagaimana diakekahkan, diberi nama yang baik, dan begitu berikutnya sampai anak itu dinikahkan. Itu prosesnya dilakukan oleh kedua orang tua. Kenapa kehidupan di tengah masyarakat ini nggak beres? Karena dari rumahnya udah nggak beres. Kalau anak-anak kita ini semua soleh dari rumah, keluar dari rumah akan menjadi masyarakat yang baik.
Jadi kesalahannya dari mana? Proses dari rumah. Ya. Makanya al-bait madrasatul kubra. Rumah itu adalah sekolah yang terbesar karena proses yang dilakukan oleh kedua orang tua itu startnya dari rumah, mulainya dari rumah. Sekarang ada nggak orang tua yang nggak sholat? Ada ya. Orang tua nggak sholat, ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, anaknya kalau dia sholat, ya kalau dia sholat. Jadi sekarang ini di satu rumah ini ada bapaknya masih tidur, ibunya masih tidur, anaknya masih molor. Masya Allah. Ya, itu keadaan yang terjadi pada satu rumah. Dan padahal proses di rumah itu adalah proses pendidikan yang harus diwujudkan. Kapan harus dilakukan dan kapan harus ditinggalkan dalam proses pendidikan. Nah, maka setiap yang lahir itu fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Justru yang merubah pondasi manusia yang awalnya dia adalah muslim, lalu diproses, jadilah dia Yahudi atau Nasrani. Nah, maka disinilah dalam teori pendidikan, suasana pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi pada keluarga di situ. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, bapaknya penyanyi, ibunya penyanyi gitu ya. Terus kalau nyanyi ibunya pakaiannya serono, nggak beres, gimana anaknya? Ya nggak jauh lah kira-kira begitu. Ya, nah itu. Nah makanya suasana yang harus kita lakukan, bi'ah itu lingkungan, itu pasti sangat mempengaruhi. Saya tidak tahu nih, Aqobah ini sudah mempengaruhi lingkungan atau belum? Itu pertanyaan besar. Ya, karena setiap yang kita lakukan harus ada asar, harus ada pengaruh kepada orang lain, kepada kehidupan orang lain. Kalau bahasa yang biasa sering dengar, kalau kita pakai minyak wangi, minimal yang lain dapat wanginya. Apalagi wanginya dikasih gitu. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan orang jual terasi, ya, minimal kita dapat bau terasinya. Begitulah keadaan. Dan ternyata kebaikan yang terjadi pada satu masyarakat itu punya pengaruh kebaikan kepada yang lainnya. Sebaliknya, keburukan yang terjadi pada masyarakat juga ada pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Maka apakah kita ini sudah tentu mempengaruhi orang banyak, tidak bisa sendirian, harus bersama-sama, kecuali orangnya sudah punya nilai tinggi. Kalau ibarat nilai kita cuma 1, untuk supaya mempengaruhi orang kudu 100 orang kan, baru nilai kita 100. Makanya ada istilah annasu minkum wahid kal alfi. Ada manusia itu 1 tapi nilainya seperti 1000 manusia. Dia bisa menggerakkan orang banyak, dia bisa mempengaruhi orang banyak. Kita ini bisa mempengaruhi apa tidak? Nah, itu nilai kita harus akui. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh kita dalam proses mendidik anak-anak kita, jangan salah bahwa yang membentuk karakter anak-anak kita sebetulnya sumbernya dari rumah kita. Karena tadi dalam teori pendidikan, dalam teori at-tarbiyah wa ta'lim itu al-bait madrasatul kubra. Nah sekarang pertanyaannya, rumah kita ini sudah menjadi tempat yang terindah enggak untuk mendidik anak-anak? Nggak usah dijawab. Ya, kita harus jujur. Ya, rumah kita ini
itu apakah kira-kira sudah bisa mempersiapkan anak kita ya untuk menjadi suasana anak yang baik di lingkungan rumah kita? Kalau tidak, berarti harus cari tempat yang lain. Maka saya sering menganjurkan kenapa anak-anak kita supaya dipesantrenkan, ya, karena suasana pendidikan di rumah kita sudah bergeser, ya, sudah bergeser. Harus kita akui. Anak-anak sekarang, baik anak-anak sekarang di kuburan aja, di belakang kuburan nih, masya Allah. Waktu sholat ngumpul itu di kuburan itu. Saya bilang anak siapa ini? Gitu ya. Itu fakta. Artinya saya tidak tahu apakah orang tua ketika anaknya nggak ada dari rumah dia sadar nggak anak saya kemana gitu ya. Ya, itu. Ya. Dulu anak-anak saya lagi masih kecil-kecil itu masih SD itu di rumah itu. Ya, di depan rumah saya tuh ramai gitu, anak-anak pada main. Anak-anak, Pak mau main ya? Ya saya bilang janganlah, di rumah aja. Itu nggak gampang itu, ya. Karena suasana yang terjadi pada lingkungan itu sangat mempengaruhi. Antum memperhatikan nggak? Anak sekarang ini bilang tolol, bego, PA itu biasa itu. Ya, bego lo, tuh anak-anak itu. Tolol lo, PA lo, itu udah biasa tuh. Ya. Itu dari mana dapatnya? Dari pergaulan. Ya, dari pergaulan. Maka kembali kepada pesan Rasulullah supaya keislaman anak kita dijaga. Ya. Makanya kenapa sholat itu diperintahkannya ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bisolah wahum sab'us sinin. 7 tahun ini kan lagi rawan-rawannya tuh anak. Dulu ada anak-anak berangkat dari rumah bawa Quran, ya pakai sarung, ya, tapi nggak nyampe ke tempat pengajian, nyampenya kemana? PlayStation dulu kan rame itu ya. Nah, gitu. Terjadi banyak. Nah maka kita perhatikan, Rasulullah sudah mengingatkan, jadi yang disalahkan siapa nih? Kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Karena memproses bagaimana si anak itu menjaga fitrahnya, menjaga nilai keislamannya, itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau tidak bisa berarti harus mencari tempat yang lain. Itu persiapan terhadap anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatian kepada yang lain kaitannya dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Karena bagaimanapun setiap manusia itu punya masalah, punya problem. Harus ada bantuan dari yang lain. Setiap manusia membutuhkan. Makanya salah satunya kalau seseorang datang ke tempat antum, dia minta nasihat, berikan nasihat. Wa idastansohaka pansohhu. Ya. Apabila ada seseorang datang kepada anda dan dia minta nasihat, berikan nasihat. Wa idastansohaka pansohhu. Tapi ada juga orang yang ada masalah, dia bingung ke siapa gitu. Makanya sahabat kalau ada masalah datang, ya Rasulullah, dia cerita ini, dia cerita itu, dia minta arahan, dia minta wasiat. Ya. Nah kalau kita kan kadang-kadang hidup aman-aman aja ya. Ya, seperti tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah. Ya. Cuma mengungkap masalah itu adalah sebetulnya lebih kepada meringankan saja paling tidak. Unek-uneknya sudah keluar. Ya makanya kalau di tengah masyarakat ini kalau kita diperhatikan hidup ini, ya Allah,
Pagi-pagi kalau kita jalan itu, ini orang, kita udah mau ke masjid, orang udah bangun apa belum? Dimasalahkan nggak sama kita? Kadang dianggap biasa saja ya, itu urusan dia bukan urusan gua. Sebetulnya itu masalah. Jadi kalau negara itu urusannya kalau orang nggak bayar pajak masalah, ya. Kalau dia mau ini mau itu ya enggak lah, kira-kira gitu. Makanya seringkali kan kalau ada pertemuan lurah, camat, yang diomongin apa? Pajak aja udah, karena itu masalah buat dia. Nah, kita sekarang apa yang sedang kita hadapi menikmati hidup ini? Nah, makanya masjid dan majelis taklim itu mudah-mudahan tempat yang bisa meringankan kita ada masalah. Karena apa? Masjid kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Majelis taklim adalah cahaya yang bisa membuka tabir kegelapan kita. Seberapa kita menikmati dua tempat ini, insya Allah. Maka kalau orang nggak ke masjid, nggak ke majelis taklim, antum lihat sendiri dah buktinya. Ya, kita juga bukan orang-orang yang baik selalu hadir ke masjid, selalu hadir ke masjid. Cuma paling tidak ada harapan, sudah berikhtiar. Nggak ke masjid, nggak ke majelis taklim, gue bisa jadi orang baik, bisa nggak begitu Pak? Nah, bisa nggak? Agak susah memahaminya. Karena kita datang ke masjid, datang ke majelis taklim aja belum tentu jadi orang baik. Nah, maka dua tempat ini dengan segala upaya kita jadikan dua tempat ini untuk mengoreksi diri kita. Karena keberadaan kita di tempat ini tempat yang mulia. Majelis ilmu itu tempat yang mulia, karena di tengah-tengah kita ada para malaikat. Masjid itu adalah tempat yang mulia, karena di tengah-tengah kita ada para malaikat. Makanya ketika kita sholat, itu di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita ada malaikat. Makanya kan supaya safnya itu rapat. Karena kalau renggang, setan masuk. Nah, di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita ada malaikat. Makanya dulu waktu Covid kan masalah ya, supaya satu dengan lain berjarak. Setan pesta itu, setan lega banget. Sedikit saja setan ada celah, dia masuk. Wallahu alamin. Bayangin kalau kita bisa melihat setan tuh kayak apa waktu itu ya. Ya, karena begitu kan setan itu kan ketika adzan setan kabur. Panas dia mendengar suara adzan itu. Makanya kalau ente adzan kabur berarti adzan bukan ke masjid, malah tinggalin masjid, jauh dari masjid. Setan kabur itu, ya, saking panasnya mendengar suara adzan. Ya, bahkan dalam riwayat hadis itu sampai kentutnya itu panjang, antum kalau kentut lari kan kentut panjang. Setan juga sama tuh, begitu larinya kencang itu, ya, seperti itu. Begitu adzan berhenti, balik lagi dia. Begitu qomat, lari lagi. Qomat selesai, balik lagi. Nah, di situ dia. Ya. Makanya kita kan suka nyalahin setan kan ya. Setan ini. Setan disalahin. Memang ada setannya, ada di situ yang menggoda kita. Yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ada, kita akui. Ya, kita akui. Dan memang dia berusaha terus mengejar kita. Ketika kita sudah ada kesempatan melakukan kebaikan, dia tidak diam.
waktu tidur kita diikat, kita dikencingin telinga kita supaya enggak bangun subuh. Bangun kata setan, dikejar terus tuh sampai ke masjid, ya, terus sehingga sholatnya mungkin diganggu juga. Udah pokoknya begitu assalamualaikum yang lain zikir dia tidur, kata dia tidur aja. Nah, ketika kita sholat, ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi fa in atamaha araja biha wa in lam yutimmaha daraba biha wajhahu. Ketika seseorang itu sholat, itu ada malaikat di sebelah kanan dan malaikat di sebelah kiri. Kita sholat, fa'in atammaha, kalau sholat kita ini sempurna, arajaha biha, maka malaikat membawa sholat itu, melaporkan sholatnya. Kedua malaikat membawa sholatnya naik, maka sholat itu kan mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik, berubah. Nilai kita tuh berubah. Makanya kalau orang enggak sholat tuh nilainya enggak jelas. Ya. Nilai seseorang itu, apalagi dikatakan apa bedanya kafir dengan muslim? Kalau dia sholat, itu membedakannya. Jadi kalau orang enggak sholat berarti dia itu kira-kira. Itu yang membedakan antara bainal muslim wal kafir, antara muslim dan kafir. Indikasinya adalah dia sholat atau tidak. Nah, ketika kita sudah sholat ini, masya Allah, ya, makanya kita terus berusaha, ya, kita berusaha untuk sholat sebaik-baiknya. Kira-kira sholat sebaik-baiknya itu sendiri apa berjamaah, Pak? Berjamaah, ya. Karena kesempurnaan sholat itu akan dibawa hasilnya oleh malaikat, dilaporkan. Tapi, nah ini ada tapinya, ya. Wa in lam yutimmaha daraba biha wajhahu. Kalau sholat kita tidak sempurna, maka malaikat tuh memukulkan salatnya ke muka orang yang bersangkutan. Terasa nggak, Pak? Ditempelin malaikat kira-kira gitu habis sholat. Makanya habis sholat sudah astagfirullah, diam dulu, diam. Karena malaikat sedang memproses kita itu. Ya, sadar atau tidak sadar, ketika habis sholat malaikat menilai kualitas sholat kita. Fa in atammaha araja biha, kalau sholatnya itu sempurna, dia bawa sholatnya, dia laporkan sholatnya. Tapi kalau tidak, daraba biha wajhahu, ya, sholat itu seperti menjadi sesuatu, menjadi benda, lalu dilemparkan ke wajah kita. Ya, makanya kenapa habis sholat kita istighfar? Istighfar itu untuk apa istighfar? Kan istighfar itu minta ampun. Karena habis melakukan maksiat, habis melakukan kesalahan. Tapi habis sholat kita diperintahkan istighfar, karena sholat kita belum tentu sempurna. Ya Allah, udah umur 60 kurang 1 hari ini, ya Allah, sholat saya masih begini. Jangan-jangan besok saya mati nih, kata Rasul, umur saya kan 60. Bayanginlah kira-kira begitu, ya. Jadi setelah sholat makanya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi tetap harus kita yakini, Pak, sholat kita diterima oleh Allah. Jangan putus asa juga, ya. Karena tamparan malaikat tadi, hasil sholat kita dilemparkan ke muka kita,
Ada rasanya nggak? Nggak ada masalahnya. Ya, mudah-mudahan ya, karena tidak ada rasanya berarti sholat kita diterima. Amin ya robbal alamin. Ya, kayaknya nggak ada tuh, muka gua biasa aja kalau habis sholat gitu ya. Ya, ini adalah sinyal. Ya, makanya dalam melaksanakan ibadah sholat ini, masya Allah, harus betul-betul kita hati-hati. Ya. Sholat sendiri saja nih, sholat sendiri, ya, itu apa? Itu harus luar biasa. Makanya saya kalau jadi imam juga kadang-kadang nih makmum, enak nggak saya jadi imam? Ya. Karena sangat pengaruh imam itu terhadap makmum, sangat pengaruh. Antum ngerasain nggak kalau imam misalkan nggak enak, ada perasaan nggak enak, ngerasain nggak? Ada. Maka saya jadi imam ya karena pas di jadwalnya aja. Karena kalau nggak begitu lebih baik nggak jadi imam, tanggung jawabnya berat. Memang kita nggak bicara makmum itu, ya imam begini banget gitu. Mau nggak mau kita ngikutin juga kan. Buat sendiri saja kita sholat ini di depan malaikat rasanya berat tadi kan. Sempurna atau tidak. Apalagi buat menanggung para makmum yang di belakang kita. Yakin kita jadi imam bahwa makmum itu senang sama kita, hasil imam kita tidak bisa dibuktikan. Ya, apalagi syarat, misalkan secara syaratnya jadi imam saja belum jelas, tidak bisa dibuktikan. Nggak bisa kita mempertanggungjawabkan diri kita sanggup itu. Ini kaitannya karena setiap kita sholat ada dua malaikat yang menilai kita. Jadi yang menilai kita ini adalah malaikat. Ya, tapi sebetulnya DKM juga harus menilai ketika dia menunjuk imam secara pengetahuan. Makanya ada syarat syurutul imam itu jelas, Pak. Syarat makmum ada nggak? Nggak ada. Syarat imam ada. Untuk kesempurnaan makmum itu ada di tangan imam. Ya, mudah-mudahanlah siapapun imamnya ya yang di masjid kita ini, mudah-mudahan Allah terima, karena kita nggak tahu sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, kalau bacaannya salah memenuhi syarat apa enggak? Ini yang zahir saja, yang zahir. Ya, kalau tingkat kekhusyuan berbeda lah setiap orang. Karena kekhusyuan seseorang itu tergantung perilaku kehidupannya. Ya, bahkan sampai ada, kalau kita bisa menahan tidak memandang aurat orang lain, kita akan menikmati sholat dengan sebaik-baiknya. Ini kita sholatnya nggak asik karena mata kita kalau kagak sholat mau kemana-mana, mempengaruhi spiritual kita. Ya, maka kita berupaya, ya. Makanya untuk memastikan, memberikan kondisi seberapa kita nikmat sholat. Ya, makanya kalau antum sholat di Masjidil Haram kan nikmatnya luar biasa, suara imamnya bagus atau suara speakernya yang bagus? Imamnya bagus, speakernya lebih bagus, jadi pas, cocok. Ya. Atau mesin-mesin yang speakernya bagus itu kan enak ya, kebetulan yang suara imamnya enak. Ya. Maka sebetulnya kita harus memilih sebetulnya. Ketika kita sholat nyaman itu harus memilih. Dari mana memilihnya? Suasana masjidnya apakah nyaman atau, ini idealnya ya, ini idealnya ya. Kalau antum merasa gerah itu enak nggak? Beda dengan kalau ser.
apalagi suara loudspeakernya, ya, apalagi suara imamnya, makharajul hurufnya luar biasa, masya Allah. Sadar atau tidak sadar itu terasa. Apalagi antum mendengar suara imam, paham, ya minimal 1-2 ayat, paham apa yang disampaikan, masya Allah. Ini untuk apa? Untuk membackup supaya nilai sholat kita ini semakin sempurna. Ya emang kalau bahasanya kerja tim itu, kalau timnya yang satu nggak beres, biasanya nggak beres semua gitu. Iya kan? Berjamaah itu kerjaan tim kan namanya kan? Maka harus ada kekuatan kebersamaannya. Nah, jadi hadis ini berikan pelajaran kepada kita bahwa sholat yang kita lakukan itu dinilai oleh 2 malaikat, dan yang menilai ini nggak bisa disogok ini, ya, nggak bisa disogok. Pasti dia akan menilai dengan sebenar-benarnya. Sampai kalimatnya tadi, wa in atamaha arajaha wa in lam yutimuha doroba biha wajahu, dilempar ke muka kita. Ini kalau memang terjadi secara fisik itu kayaknya habis itu kita ngeri banget gitu ya. Wah, gua dilempar apa kagak nih habis ini. Ini adalah hal yang harus kita yakini. Artinya kita berupaya, ya, kita berupaya melakukan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah berupaya kita untuk berjamaah. Karena kalau sendirian sandarannya nggak ada. Saya lupa kalau kita dalam sholat berjamaah kita nggak khusyuk atau kurang khusyuk. Tapi ada yang khusyuk, kita mendapatkan kehusyuan orang lain. Nilai kehusyuan kita itu ikut kepada orang yang lebih khusyuk. Ya kalau 3 saf masa nggak khusyuk semua itu. Insya Allah ada ya 1-2 orang lah ya. Nah, kita berharap di situ. Tapi kalau kita sholat sendirian, nah nggak ada harapan. Makanya saya sering bilang, jangan-jangan kita kalau sholat sendirian tuh sholat zuhurnya 6 rakaat. Mungkin nggak? Bisa. Udah 3 rakaat, 3 apa 2 gitu kan. Udah 4, 3 apa 4. Akhirnya 6 rakaat. Inilah nilai yang kita dapatkan. Maka bagaimanakah urusan sholat kita? Bisa nggak kita buktikan sholat kita itu adalah diterima? Kalau Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, ya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kita bisa mengukur sendirilah, ya, apa yang bisa kita rasakan dalam hidup ini. Dari apa yang kita lakukan mesti ada apa? Mesti ada nilainya. Tanha anil fahsya wal munkar ini kan, ada nggak orang yang masih sholat tapi juga masih korup? Ada ya, tapi sholatnya jangan berhenti, terus saja, ya, karena memang begitulah perjalanan. Sisi lain adalah yang harus ditekankan juga adalah dalam melakukan kebaikan itu, kalau dia diterima, indikasi amalan itu diterima, dia melakukan amal berikutnya. Min alamati qabulil amal, ya, tanda amal seseorang itu diterima, dia mau melakukan lagi. Karena ada orang menyesal kan habis melakukan kebaikan, ya mudah-mudahan antum yang tiap hari Senin misalkan hadir, rindu lagi hari Senin hadir lagi, mudah-mudahan sebelum-sebelumnya memang ada nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang berhenti ke masjid? Ada ya? Ada nggak yang berhenti dari Aqobah? Ya, mudah-mudahan antum kalau sudah masuk nih,
ini setan lagi ngeliatin terus. Aqabah ini terlalu hebat, Pak. Apa buktinya hebat? Pembina aja nggak sanggup dia kok. Berat nih. Ketua nggak bisa masuk aku. Berarti hebatnya aku punya setan yang serem nih. Ya, makanya antum harus tahan ini di Aqabah. Bandingannya itu tuh pembina sama ketua, mantan ketua. Mestinya dia lebih hebat kan ya, lebih serius. Kok bisa meninggalin gitu? Walaupun mungkin sementara kalian ntar balik lagi kali. Berharap begitu. Ya. Ini saya punya pemikiran begitu. Ya. Ada orang yang datang ya, pergi lagi gitu ya. Ya. Ini antum mudah-mudahan sudah istiqomah nih ya. Amin ya. Kalau memang kita harus terus minta. Kebaikan itu cirinya tadi. Ya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dan terus berulang kita lakukan, insya Allah itu min alamatil qabul, tanda amal kita diterima. Soal seberapa diterimanya wallahu alam. Ya, kalau ibaratnya nilai ya tetap ada nilainya lah. Ya, makanya harus dipastikan. Ya, orang sudah menikmati masjid terus datang ke masjid. Saya perhatikan ini orang lama nih. Saya kasih contoh nih, saudaranya Nana Riman nih. Man, ente kemana aja man? Ya Ustadz, dia rajin ke masjid tuh kan? Bang Simung ya? Bang Simung tidur ya. Ya. Saya tanya Riman kemana aja ente? Jadi ada beberapa orang yang saya bisa bercandain gitu kan? Sama Niming apa Naming namanya? Saudaranya Ustadz Samsudin tuh Niming ya? Ya udah berapa hari saya nggak ngeliat nih. Ya, saya tanya sama RT, mana Ming? Saya WA si RT, mana Ming? Ming, ada Ustadz dia lagi di pojok aja. Biasanya ke masjid. Karena orang-orang itu bisa diajak bercanda, jadi saya berani negor. Ya, tapi kan ada orang ke masjid serius saja dia nggak nengok kanan dan nengok kiri kan. Ya, kalau yang begitu bisa bercanda, saya berani negor. Nanti kemana aja nggak ke masjid? Ya. Jadi ada orang yang nggak tahu itu, tahu-tahu hilang dari masjid. Ya, ada tetangganya Haji Agus juga rajin, tahu-tahu hilang dari masjid. Begitulah, ya. Makanya kita kuatkan. Ya, ini kalau udah masuk 2026 ini sudah kuatkan tuh. Apa yang akan menjadi fokus kita? Makanya saya sampaikan, jadikan tempat perlindungan kita adalah majelis taklim dan masjid. Kalau tempat-tempat lain mah gampang dah. Ya, ini tempat yang dua ini nih, nggak gampang kita untuk mendatanginya. Ya, kalau tempat yang lain insya Allah, ya. Jadi kalau demen mancing mah gampang dah mancing mah kira-kira itu ya. Ya. Kalau mancing mah istiqomah boleh, nggak istiqomah juga boleh. Tapi kalau majelis taklim, masjid kita kuatkan. Ya, kita kuatkan. Ini menjadi apa namanya? Menjadi simbol nilai kita. Ya walaupun tadi kan terlambat, kesiangan, ya biasa aja lah. Ya, cuma kita sadar aja, Allah ngapa saya kesiangan, ngapa saya terlambat, dan begitu berikutnya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu keturunan kita, anak-anak kita harus kita siapkan. Ya. Saya ini kan sudah mulai khawatir terhadap cucu, Pak. Kalau anak sudah dianggap selesai, ya, anak saya 3 sudah dianggap selesai lah. Tugas orang tua dianggap selesai, ya anak saya 3-3-nya S1 karena belum ada yang mau S2 ini. Anak saya ada yang sudah S2, ya Pak S1 aja pilek kata dia begitu. Waduh, saya berat juga. Jadi dari keluarga saya, keluarga orang Tangerang ini berat Pak. Orang Tangerang ini sama pendidikan rada berat. Ya, betul. Makanya antum jadi orang Tangerang nih nggak gampang nih untuk pendidikan. Kalau nyari duit sih insya Allah mungkin di Tangerang gampang. Ya,
Tapi kalau pendidikan saya lihat berat. Kalau saya dari keluarga istri saya itu ya alhamdulillah, ada yang kuliah di Amerika, ada yang kuliah di pokoknya ada. Saya sering dorong itu, kamu ini jangan jadi orang Tangerang. Ya, makanya kalau orang Tangerang itu ada pendidikannya luar biasa, masya Allah. Ya, nilainya ada. Ya, makanya kita siapkan Pak anak-anak kita ya Pak, ya Pak. Tidak ada lagi harapan yang bisa kita wujudkan untuk menghadapi hari esok kecuali dengan pendidikan. Ya. Tidak ada yang lain lagi. Kalau warisan kan rada berat ya. Nggak ada orang. Dulu kakek saya mungkin, atau di sini nih, ini namanya Haji Sadam. Ini tanah dia banyak banget, tapi udah habis semua. Karena kalau harta habis kan. Tapi kalau ilmu kita siapkan. Kita tidak punya harta sekarang, tapi ada pemikiran bahwa anak kita harus kita siapkan dengan ilmu. Insya Allah selamat. Ya, karena yang namanya fidunya hasanah. Ada ulama mengatakan kita sering berdoa fidunya hasanah, wabil akhirati hasanah. Itu kan kesannya kalau enak di dunia itu apa? Dunia ternyata bukan. Fid dunya hasanah itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kalau kita punya ilmu dan menikmati amal, sudah paling nikmat di dunia ini. Hatta mungkin kita nggak punya duit lah, atau hatta kita tidak terlalu banyak duit kita, tapi dengan ilmu dan amal kita bisa menikmati hidup. Tapi harta banyak, yang akhirnya harta ujung-ujungnya habis juga. Kalau ilmu kan tidak. Nah, itulah yang sering saya sampaikan, dan Rasulullah sebagaimana terjadi dialog antara Ali dengan orang Yahudi, ya, karena dikatakan itu kan babul ilmu kan Ali, gitu, ya. Sehingga orang Yahudi marah juga, wah hebat betul nih Ali, dia bisa ilmu itu pintunya ada di dia. Akhirnya muncul pertanyaan, ayyuhuma afdal, al ilmu awil mal. Pertanyaannya satu, tapi jawaban alasannya berbeda. Maka diutuslah beberapa orang, 10 apa 11, 10 datang orang-orang Yahudi itu datang. Ayu amalin, ayyuhuma afdal, al ilmu awil mal. Ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Antum jawabnya apa? Yang benar. ilmu nyari ilmunya seminggu sekali aja loyo, nyari duitnya doang yang rajin. Ya. Al ilmu afdal minal mal. Apa alasannya? Hanya salah satunya adalah ilmu menjaga kamu, tapi kalau harta kamu yang jaga. Dan begitu berikutnya, ada 10 item itu, ya. 10 item pertanyaan itu, satu pertanyaan tapi alasannya berbeda. Nah maka kita kita kuatkan buat anak-anak kita, keturunan kita. Ya paling tidak kalau sekarang ya saya lah, anak saya sudah dianggap selesai, tinggal cucu. Bagaimana kita mempersiapkan? Karena tadi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini atum doa ini harus selalu dibaca ya. Ya, selalu dibaca. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, supaya keturunan kita juga, itu doa Nabi Ibrahim aja khawatir kalau keturunannya enggak apalagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi mau ditanyakan? Cuma satu orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.